Salam sayang dan hormat kami sampaikan kepada Ibu Hajjah Ummul Latifah selaku Chairperson of Syafana Islamic School, Bapak Haji Nanang Firdaus Mas Duki LC selaku Managing Director of Syafana Islamic School, juga kepada Ustadz Ihsan Hasibuan LC selaku Koordinator DKM Masjid Agung Al-Iman Syafana Islamic School, juga kepada Ustazah Aini Aryani LC selaku guru kita pagi ini. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah atas izinnya kita bisa kembali melaksanakan taklim dalam rangka thalabul ilmi. Semoga juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemilik akhlak termulia, tauladan semua umat manusia. Semoga kita berjumpa dan bersama beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, kami juga ingin kembali menyampaikan beberapa agenda taklim Majelis Taklim Haurin Nisa di bulan Maret, insya Allah bersama dengan Ustadz Habib Ges, di bulan April insya Allah bersama Ibu Dr. Aisyah Dahlan, dan di bulan Mei nanti insya Allah bersama Ustadz Dr. Ar-Razi, bulan Juni insya Allah bersama Ustadz Ajo Bendri. Selanjutnya, mari kita awali taklim ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nurun wa qalbin nurun. Huna libasulatum wa antum libasulamin. Mereka pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Labisut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah yang paling baik. Harusnya kan seperti itu ya Ustazah. Tapi bagaimana nih Ustazah dengan dilema-dilema yang ada sekarang ini, dilema kahtuh atau nikah rasa selingkuh ala layangan putus. Mohon pencerahannya dari Ustazah menurut kaidah fikih. Silahkan Ustazah. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mudah-mudahan jamaah semuanya dalam keadaan sehat, bahagia lahir dan batin, diberikan sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangganya, kesehatan, kecukupan rizki, kelapangan hati, amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang pernikahan, dan kita akan mengorek mengorek detail-detail dalam drama Layangan Putus. Ini sebetulnya saya harus ngecek per episode nih Bu ya. Akhirnya langganan di WeTV akhirnya nonton gitu. Memang ternyata ada beberapa adegan dewasa ya di situ yang perlu di skip kalau ternyata pas nontonnya ada anak gitu ya. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas beberapa hal. Sebetulnya konon drama ini diangkat dari satu novel dan ternyata ada banyak perbedaan ya antara film ini dengan novelnya. Kalau di dalam novelnya sempat terjadi poligami ya 1,5 tahun, tapi di dalam drama yang ada di WeTV tidak sampai terjadi poligami begitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa laki-laki dan perempuan itu sebagai suami istri itu adalah pakaian satu sama lain. Bagaimana penafsiran para ulama tentang pakaian? Dalam ayat ini, arti pakaian itu banyak sekali maknanya, luas dan dalam, ya.
Antara lain kalau kita lihat dari sudut pandang fikih bahwa laki-laki dan perempuan itu maksudnya pakaian. Oh, dalam artian masing-masing boleh melihat aurat sesamanya. Artinya sesama suami dan istri boleh melihat aurat masing-masing. Karena antara pakaian dengan kulit itu tidak berjarak, ya. Jadi boleh terlihat aurat satu sama lain dan tidak ada batasan aurat antara suami dan istri. Tapi dalam tafsiran yang lain disebutkan bahwa makna pakaian itu adalah kiasan. Kiasan dari apa? Saling melindungi dan menutup aib masing-masing. Saling melindungi artinya ketika yang lain lemah, maka pasangannya menguatkan. Ketika yang lain sedang resah dan gundah gulana, yang lain memberikan sukacita dan menghibur. Kemudian ketika yang lain butuh sokongan, maka pasangannya memberikan sokongan. Kemudian menutup aib dan menjaga kehormatan. Nah, kalau misalnya ada seseorang keluar rumah tanpa pakaian sama sekali, tentu kehormatannya tidak terjaga. Maka yang dimaksud dengan suami itu adalah pakaian buat istri, ya maksudnya menjaga kehormatan istri. Begitu juga istri menjaga kehormatan suami. Kemudian fungsi pakaian itu bisa menutup aib yang ada di dalam tubuh kita. Jadi yang korengan, ya Bu, yang panu, kadas, kurap, apa segala macam ketutup semua sama pakaian. Begitu juga suami dan istri, pakaian itu maksudnya menutupi aib masing-masing. Maka ketika suami punya aib, istri jangan membongkarnya, apalagi di hadapan publik, gitu ya. Kadang-kadang wanita sering ketelepasan kalau curhat di media sosial. Nah, kira-kira seperti itu. Misalnya suaminya tidak mampu memberikan nafkah yang cukup, dibongkar aibnya, gitu ya. Atau apalah, misalnya istrinya tidak bisa melakukan 1-2 hal, lalu suaminya keluar-keluar di media sosial. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Dan inilah diantara penafsiran pakaian dalam ayat tersebut, sehingga menutup aib dan menjaga kehormatan masing-masing. Begitu juga pakaian memiliki fungsi yang lain, yaitu menghangatkan di kala hujan, ya, kemudian meneduhkan di kala kemarau. Maka saat suami dan istri sedang gloomy, itu ya, maka yang lain itu memberikan sesuatu yang bisa menghibur dirinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam drama Layangan Putus ada beberapa hal yang perlu kita preteli, itu ya, dalam tanda kutip preteli satu persatu dalam tinjauan fikihnya seperti apa. Antara lain kita akan membahas tentang takhbib. Takhbib itu artinya adalah merusak rumah tangga orang lain. Kemudian kita juga akan bahas beberapa sisi poligami dalam syariat Islam, seperti apa ketentuannya, karena memang aslinya itu terjadi poligami, itu ya, yang didahului dengan menikah dulu baru minta izin. Kadang-kadang para bapak-bapak gitu Bu ya, katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin, katanya sih gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas hal tersebut seperti apa. Oke, baik. Mohon izin saya ingin share screen. Ya. Tinjauan fikih pernikahan dalam cerita, drama, dan novel Layangan Putus. Yang pertama adalah takhbib, tentang orang ketiga yang merusak rumah tangga sepasang suami istri. Yang pertama kita akan bahas satu hadis yang bunyinya, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Nabi mengatakan, tidaklah termasuk bagian dari kami. Artinya Nabi Muhammad mengatakan, bukan umatku orang yang melakukan takhbib. Takhbib terhadap seorang wanita sehingga dia melawan suaminya. Apa yang disebut dengan takhbib? Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa takhbib itu merusak suasana hati seorang perempuan, sehingga dia menjadi benci kepada suaminya, sehingga dia ingin meminta cerai kepada suaminya. Jadi takhbib ini bisa dilakukan baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau dia laki-laki, maka dia menggoda istri orang lain, sehingga istri tersebut membenci suaminya, tidak ingin bersama suaminya lagi, meminta cerai, dan lain sebagainya. Bisa juga dia seorang perempuan yang menggoda suami orang lain,
sehingga menyebabkan istrinya tidak ridha, tidak rela, rusak suasana hatinya, sehingga dia membenci suaminya karena telah merespon godaan dari wanita lain yang dengan cara yang tidak seharusnya. Maka di sini ancamannya bukan sekedar makruh atau apa gitu ya, tapi Nabi sudah mengatakan laisa minna, bukan golongan kita, bukan umat saya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya Nabi dibilang bukan umat saya, oh berarti ini bukan sekedar dosa yang sifatnya ringan. Ini perkara yang berat. Perkara yang sangat berat. Maka nanti sebagian ulama yang menulis kitab fikih ini memasukkan tahbib itu di dalam al-kabair, bab dosa-dosa besar. Tuh ya, karena ancamannya tidak dianggap oleh Nabi sebagai umatnya. Ya, karena telah melakukan tahbib yang artinya ifsadu qalbil mar'ati ala zawjiha, merusak suasana hati wanita terhadap suaminya. Nah, di sini Al-Imam Adz-Dzahabi menuliskan dalam kitabnya, nama kitabnya adalah Al-Kabair, daftar-daftar dosa besar yang harus dihindari dalam syariat Islam. Nah, kalau sekarang banyak banget Bu ya ancaman rumah tangga, apalagi media sosial sudah sedemikian rupa. Kadang-kadang suami istri, kadang istrinya di rumah aja gitu, tapi ternyata bisa saja berselingkuh. Gara-gara apa? Gara-gara kenalannya lewat entah itu Facebook, entah lewat DM-DM-an, Instagram, dan lain sebagainya. Begitu juga mungkin suami katanya sih WFH, banyak di rumah, tapi tetap ada potensi itu. Kenapa? Karena dunia ada di dalam genggamannya, yaitu di smartphone-nya, ya. Kadang-kadang istrinya nggak dibolehin lihat, kadang-kadang suami istri masing-masing pasang password yang tidak diketahui satu sama lain, dan lain sebagainya. Sebagaimana di layangan putus ya Bu ya, ternyata istrinya tidak bebas untuk melihat HP suaminya, karena ya harus minjem jempol suaminya dulu biar bisa buka gitu kan. Dan ternyata nama sudah diprotek sedemikian rupa pun, nama selingkuhannya pun ditulis dengan nama orang lain, Jack Office ya, nama bapak-bapak, padahal itu adalah perempuan. Nah, ini dia jamaah sekalian yang harus kita hindari adalah tahbib. Tidak boleh kita merusak rumah tangga orang lain. Kalau kita berkaca kepada diri kita sendiri, maka kalau misalnya sekiranya kita kenal baik, entah itu dengan rekan bisnis, entah itu dengan klien, entah itu dengan konsultan kita, entah itu dengan guru kita, dengan murid kita, dan lain sebagainya, dan dia adalah lawan jenis yang sudah beristri, maka kita tentu harus menjaga jarak. Menjaga jaraknya bagaimana? Dengan cara yang pantas. Kadang kita sudah merasa pantas, kita sudah merasa normal, tapi kadang-kadang standar kita berbeda dengan standar istrinya. Kalau menurut kita wajar-wajar aja, tapi kalau kata istrinya enggak, itu enggak wajar, itu berlebihan, tolong jaga jarak dengan suami saya. Oh, berarti yang kita ambil bukan standar diri kita, tapi yang menjadi standarnya adalah dia, gitu ya, istri dari laki-laki tersebut. Maka kalau misalnya istrinya sudah memperlihatkan sinyal-sinyal ketidaknyamanan saat kita berinteraksi dengan suaminya, entah berkomunikasi lewat handphone, entah berkomunikasi lewat WhatsApp, entah berkomunikasi secara langsung, tentu kita harus bisa menjaga diri dan membatasi diri. Kenapa? Karena standarnya bukan hanya dari kita sendiri, tapi dari keluarga dari laki-laki tersebut. Kira-kira seperti itu. Untuk apa? Apakah itu lebay? Enggak. Kenapa? Karena yang paling berhak untuk menentukan standar melampaui batas atau tidak, itu adalah istri dari laki-laki tersebut. Kita menjaga kenyamanannya, kita menjaga perasaan hatinya. Maka ketika Rasulullah SAW, itu pernah melihat beberapa kali wanita yang bernama Khawlah. Khawlah ini adalah istri dari Utsman bin Mad'un. Nabi penasaran kenapa setiap kali ngeliat Khawlah akhir-akhir ini mukanya kok kayaknya sendu-sendu gitu. Tapi Nabi menahan diri untuk tidak menyapa langsung, khawatir terjadi gosip-gosip dan fitnah yang tidak ada juntrungannya. Ya. Maka Nabi tidak menyapa langsung. Nabi kemudian pulang ke rumahnya Aisyah, minta tolong sama Aisyah.
Aisyah itu ada seorang perempuan yang biasanya hari-hari kalau saya papasan sih ceria-ceria aja sih anaknya. Cuman kok tumben beberapa hari ini tiap ke pasar, tiap kemana kalau lagi papasan wajahnya kayak murung aja gitu. Siapa ya Rasul? Khawlah namanya. Oh, Khawlah, istrinya Utsman bin Maz'un. Iya, coba cari tahu. Karena kan nggak mungkin Nabi langsung nanya, gimana, apa kabar? Terus diajakin curhat-curhatan, ya. Akhirnya dia curhatnya sama Nabi, enggak. Nah, tapi apa? Nabi minta tolong istrinya. Jadi biar sesama perempuan. Maka Aisyah kemudian bertanya pada Khawlah, kamu kenapa? Ada masalah apa? Dan lain sebagainya. Ternyata masalahnya adalah Utsman bin Maz'un yang akhir-akhir ini tidak perhatian lagi. Karena terlalu sering qiyamul lail sepanjang malam dan berpuasa sepanjang siang, sehingga dia sama sekali tidak pernah tersentuh oleh suaminya sendiri. Dan pada akhirnya Nabi memanggil suaminya dan menegurnya. Maka jamaah sekalian, dari apa yang dilakukan oleh Nabi ini luar biasa, ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada bapak-bapak gitu ya, sehari-hari sedih banget, nggak usah kita pancing buat curhat aja ke saya. Akhirnya dari rasa curhat, kemudian ada rasa nyaman. Rasa nyamannya upgrade menjadi ingin untuk memiliki. Begitu ingin memiliki, terjadilah yang namanya perselingkuhan dan naik kelas menjadi takhdib, yaitu merusak suasana hati orang lain sehingga merusak rumah tangganya. Baik. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'i tsumma yab'atsu sarayahu." Jadi Nabi bercerita, iblis itu, raja iblis Bu ya, pimpinan para iblis itu ketika itu meletakkan singgasananya di atas laut, kemudian dia memanggil bala tentaranya, mau mengevaluasi kinerja bala tentaranya nih. Kemudian fa'adnahu minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Ya. Nah, kemudian iblis itu menanyakan satu persatu. Kemudian salah satunya berkata, fa'altu kadza wa kadza, ya. Saya telah melakukan begini dan begini wahai pimpinan iblis. Kemudian kata iblisnya, ma sana'ata syai'an. Itu belum apa-apa. Kamu belum ngerjain apapun. Ya. Kemudian ada seorang bala tentaranya lagi bilang, kemudian dia berkata, taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Wahai raja iblis, saya lagi punya target nih. Target saya adalah seorang laki-laki. Saya tidak akan berhenti untuk menggodanya sampai dia itu ingin menceraikan istrinya. Saya akan lakukan apapun, kata iblis ini, untuk membuat dia dan istrinya bercerai. Saya akan membuat laki-laki ini tergoda oleh perempuan lain. Apa kata raja iblisnya? Wa yaqulu ni'ma anta, kamu the best. Memang itu yang saya tunggu. Artinya di antara prestasi yang paling diakui oleh pimpinan iblis itu ya memisahkan antara suami dan istri. Setiap ada yang berpisah di antara suami istri, itu yang melakukan godaan-godaan terhadap manusia, itu dapat prestasi tersendiri. Memang itu targetnya iblis gitu. Maka jangan sampai begitu kita berantem sama suami, kita banyakin istighfar yang banyak, kita sholawat yang banyak, supaya apa? Supaya godaan syaitan itu tidak merasuki pikiran dan hati kita, tidak membuat kita tergoda untuk meminta cerai. Karena kalau kita meminta cerai pada suami kita, yang senang siapa? Yang senang bukan kita, yang senang bukan suami kita, yang senang ya syaitan, gitu ya. Apalagi kalau ada perempuan menggoda suami kita, lalu kita yang diceraikan, na'udzubillah, yang senang siapa? Si penggoda. Sudahlah dia bisa menggoda, dapat orangnya pula, kitanya yang dijandakan, na'udzubillah. Maka jamaah sekalian, ini adalah tugas iblis memang. Tugas iblis untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Kemudian Al-Munawi menjelaskan dalam Faidul Qadir, menjelaskan hadis ini seperti apa. Inna hadza tahwilun 'azimun fi dhammi at-tafriqi haitsu kana a'zamu maqasidil al-'ain
Ya, lima fihi min inqita'in nasl wa insirami bani Adam wa tawaqqa' wuqu'iz zina alladhi huwa a'dhamul kaba'ir. Jadi hadis tadi ketika Nabi menceritakan tentang iblis yang memberikan penghormatan setinggi-tingginya pada tentaranya yang bisa membuat suami istri itu bercerai, ya, dijelaskan oleh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Hadis ini menunjukkan peringatan yang sangat menakutkan tentang celaan terhadap perceraian. Hal ini merupakan tujuan terbesarnya iblis. Jadi the first goal-nya iblis itu ya memisahkan suami dan istri, gitu ya. Karena perceraian mengakibatkan terputusnya keturunan, bersendirinya seseorang, ya, menjadi single bagi seseorang setelah bersuami dan istri, ya, itu akan menjerumuskan mereka ke perbuatan yang disebut dengan zina. Ketika dia sudah pernah menikah, ya, ketika seseorang sudah menikah, sudah pernah melakukan hubungan badan, dia sudah memiliki ketergantungan untuk melakukan hal tersebut, karena ketika dia menikah memang melakukannya secara berkala. Itu adalah aktivitas rutin bagi suami dan istri. Begitu mereka bercerai, setidak-tidaknya ada kebutuhan biologis dalam dirinya untuk melakukan itu, namun pasangannya sudah berpisah dengannya. Maka disitulah letak iblis menggoda agar si janda atau duda ini kemudian melakukan perzinaan, gitu ya. Kenapa? Kalau mungkin dia masih gadis atau dia masih perjaka, ya, menggodanya mungkin ya tidak lebih gampang dibandingkan dengan menggoda seseorang yang sudah pernah menikah sebelumnya. Karena orang yang sudah pernah menikah sekali lagi sudah memiliki kebutuhan secara rutin untuk melakukan hal tersebut. Maka itulah mengapa seseorang yang sudah bercerai atau ditinggal wafat itu disunahkan untuk menikah kembali. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kehormatan dirinya khususnya dari zina. Karena apa? Karena iblis itu mentargetkan orang yang single pasca pernikahan untuk berzina karena sudah memiliki kebutuhan yang secara batin atau secara insting memang untuk melakukan perzinaan. Nah, kemudian jamaah sekalian, dalam satu hadis lain Nabi mengatakan, "Wa man afsada imra'atan 'ala zawjiha falaysa minna." Kalau ada seorang perempuan merusak hubungan, ya, ada seseorang itu merusak hubungan wanita dan suaminya, itu bukan bagian dari kami. Ini matannya atau redaksinya berbeda, tapi maknanya sama. Artinya Nabi nggak cuma sekali memperingatkan ini. Ada beberapa hadis yang maknanya sama dengan redaksi yang berbeda. Ini berarti kan peringatan dari Nabi nggak main-main gitu. Berarti sudah pernah ada di masa Nabi tahbib ini, ya, kegiatan atau tingkah yang bisa merusak pernikahan itu sudah ada di masa lalu. Ya, soal mohon maaf sekarang jadi kayak kasar banget. Yang perempuan disebut pelakor, ya, yang laki-laki disebut apa namanya kalau laki-laki gue? Pembinor, ya, perebut bini orang. Itu ternyata ini sudah pernah ada di masa Rasulullah SAW. Nah, apa yang disebut dengan merusak hati seorang wanita atau merusak hati seorang istri itu maksudnya apa? Maka ditafsirkan oleh para ulama, disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, artinya merusak hati seorang perempuan itu aghraha bi talabit talaqi aw at-tasabbub fihi faqad ata baban 'aziman min abwabil kaba'ir. Gitu ya. Maksudnya itu membuat hati wanita tuh cemburu. Perempuan ini cemburu kepada suaminya sendiri dan kemudian membuat dirinya itu ingin menuntut cerai. Bawaannya pengen minta cerai. Kenapa? Karena perempuan itu sangat lemah ketika dia itu sudah dilanda cemburu. Bu ya, perempuan itu kadang-kadang susah menahan rasa cemburunya. Kalau dia sudah mampu menahan cemburu, berarti dia sudah terbiasa. Saking terbiasanya cemburu, udah kebal gitu ya. Dan pada akhirnya ketika rasa itu meledak, ya dia ingin bercerai begitu saja. Apapun yang terjadi bodoh amat. Anaknya jadi korban bodoh amat. Yang penting saya ingin menyelamatkan hati saya dulu biar terjaga kewarasan saya. Daripada saya misalnya bersama suami ini
bersama suami saya, anak saya memang punya ayah, punya orang tua yang komplit, tapi saya bisa depresi gara-gara rasa cemburu. Akhirnya dia ingin meminta cerai kepada suaminya. Untuk apa? Menyelamatkan kesehatan mental dan jiwanya. Gara-gara siapa? Ya gara-gara perbuatan orang lain yang menyebabkan si perempuan ini cemburu pada suaminya, yaitu disebut dengan pelakor tadi, gitu ya. Nah, faqad ata baban 'aziman min abwabil kabair, maka orang yang membuat hati wanita, hati seorang istri itu cemburu dan ingin minta cerai pada suaminya, itu masuk ke dalam bab-bab kabair, dosa-dosa besar. Kalau sampai terjadi dosa besar begini, misalnya kita posisinya sebagai pelakor, misalnya Bu Nauzubillah gitu ya, bagaimana cara bertaubatnya? Apakah cukup beristighfar sama Allah? Apakah cukup kita sholat malam? Apakah cukup kita berpuasa sunnah? Apakah cukup kita bersedekah? Apakah itu cukup untuk membuat dosa kita terampuni? Enggak. Namanya juga kabair. Kalau dosa yang kita perbuat itu kaitannya langsung pada Allah, seperti misalnya lalai sholat, lalai puasa Ramadan, lalai dan lain sebagainya, itu minta ampunnya hanya kepada Allah saja. Tapi kalau dosa kita itu kaitannya dengan menzolimi orang lain, Allah tidak akan mengampuni sebelum orang yang kita zolimi itu memberikan pemaafan. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita itu melakukan kezaliman pada orang lain, lalu kita mohon ampun pada Allah, Allah itu ampunannya masih tertahan. Orang yang kita zolimin udah maafin atau belum? Maka kalau kondisi orang yang merusak rumah tangga orang lain, dia harus meminta maaf personally kepada wanita yang disakiti hatinya. Ya, minta maafnya, minta kehalalannya, minta ketulusan pemaafannya, barulah setelah itu pengampunan dari Allah turun kepada dia. Ya, maka ini luar biasa, Bu, kabair dalam merusak rumah tangga orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari melakukan itu atau orang lain melakukannya pada kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di dalam drama tersebut ada dan di dalam novelnya itu aslinya si ibu ini dengan suaminya ternyata memang pernah mengikhlaskan suaminya berpoligami dengan wanita ketiga tersebut ya. Kalau tidak salah itu 1,5 tahun. Dan ini memang berbeda dengan drama yang kita tonton di WeTV. Kalau dalam drama itu Kinan ya tidak memberikan izin apapun yang terjadi. Kalau kalian mau nikah, nikah aja. Tapi saya ceraiin dong, gitu ya. Tapi kalau dalam novel aslinya, ternyata si wanita tersebut, si ibu tersebut sempat melapangkan dan mengikhlaskan untuk berbagi suami dengan wanita yang ketiga. Namun itu hanya bertahan 1,5 tahun karena satu dan lain hal, sehingga memang ujungnya itu bercerai, gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana hukum, bagaimana pandangan para ulama terkait bolehkah atau tidak wanita meminta cerai karena tidak sanggup dipoligami. Nanti kita bahas di poin yang ketiga. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang poligami dan monogami. Manakah yang lebih disunnahkan? Memang kita tidak mendinai, kita tidak mengingkari bolehnya berpoligami dalam syariat Islam, ya. Contohnya Rasulullah sendiri berpoligami. Para sahabat radhiyallahu anhum itu juga mereka berpoligami. Maka kita tidak mendinai, tidak mengingkari adanya kebolehan berpoligami dalam syariat Islam. Tapi kalau kita telisik lebih jauh, mana sih dalam pandangan syariat Islam yang lebih utama, poligami ataukah monogami? Ya, kadang-kadang ada yang bilang ya yang paling utama poligami dong. Buktinya Nabi dan para sahabat di masa lalu itu berpoligami. Padahal Rasulullah sendiri pernah melakukan monogami. Pernah Nabi hanya beristrikan Khadijah seorang sampai akhir masa hidup sang istri. Dan nama Khadijah Al-Kubra tidak pernah terlepaskan atau tergantikan dengan istri-istri yang berikutnya. Buktinya, di antara para istrinya Nabi yang Nabi poligami, itu Nabi paling cintanya sama Aisyah.
tapi Aisyah pun masih kalah kedudukannya di hati Nabi Muhammad dibandingkan Khadijah. Apa buktinya? Buktinya ketika Rasulullah melakukan dan para sahabat itu melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Setelah kota Mekah dinaklukkan, Rasulullah itu napak tilas, ya, napak tilas, kemudian melihat Mekah gitu kan, dulu masa lalunya seperti apa, napak tilas. Lalu Nabi bertemu ya dengan saudari kakak atau adiknya Khadijah, Halah namanya. Nabi ngobrol ya dengan Halah di ruang terbuka, pastinya tidak menyendiri, tidak berkholwat. Ngobrol apa segala macam, dan Aisyah melihat perempuan itu mirip sekali dengan Khadijah. Parasnya mirip sekali, cara berbicaranya mirip sekali, gitu ya. Akhirnya Aisyah merasa cemburu hatinya. Kemudian dia menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasul, tadi kenapa kok ngobrol sama perempuan mirip Khadijah?" "Oh iya, itu adiknya Khadijah. Kita ngobrol-ngobrol dulu, saya itu sukanya ngetem di mana nih, gitu kan, napak tilas lah gimana di masa lalu." Tapi akhirnya Aisyah itu merasa cemburu, dan kecemburuannya luar biasa. Sampai-sampai Aisyah ketelepasan, bilang, "Kenapa ya Rasul, engkau itu masih menyimpan nama Khadijah, padahal dia hanyalah wanita tua yang sudah dikubur di dalam tanah." Kemudian apa kata Rasulullah? Kata Rasul, biasa ya Bu ya perempuan cemburu. Bukan berarti ini perangai buruk dari Sayyidah Aisyah, bukan. Tapi ini menunjukkan bahwa beliau memang wanita juga ya. Semulia-mulianya ummahatul mukminin, ya pasti ada cemburunya juga. Tapi memang kali ini Nabi memandang kecemburuannya Aisyah itu keterlaluan. Tapi Nabi apakah memukul Aisyah? Enggak. Apakah Nabi menyakiti Aisyah? Tidak. Rasulullah hanya menegur. Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, Khadijah itu tidak ada wanita yang lebih baik. Di mataku dan di mata Allah, Khadijah ini adalah wanita yang terbaik." Lalu kata Aisyah, "Bukankah Allah telah memberikan pengganti yang lebih baik ya Rasul? Sudah ada kami istri-istri engkau. Bukankah sudah Allah berikan yang lebih baik penggantinya buat dirimu?" Apa kata Nabi? Nggak ada yang lebih baik dari almarhumah Khadijah. Dia itu masuk Islam ketika belum ada orang yang masuk Islam. Dia itu mendukung, mensupport dakwah saya. Ketika saya sudah tidak berdagang lagi, saya udah miskin. Tapi Khadijah mensupport. Nah, kemudian saat saya itu dilukai, diserang, dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, Khadijah yang jadi orang pertama membela. Nah, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan kehidupan saya sekarang, ya sepertinya tidak ada yang menggantikan Khadijah. Nabi menjawabnya dengan tenang, tanpa emosi, karena Nabi tahu bahwa apa? Bahwa perempuan itu memang punya rasa cemburu. Tapi Nabi perlu meluruskan agar Khadijah tidak dijelek-jelekan sepeninggalnya, ya. Maka jamaah sekalian, Rasulullah pernah monogami dan Rasulullah juga pernah poligami. Tapi yang jadi masalah, di masa lalu kenapa banyak orang yang beristri 4? Gini, Islam itu datang bukan untuk nyuruh-nyuruh nambah istri, tapi justru untuk mengurangi dan membatasi jumlah istri. Di zaman sebelum datang syariat Islam, sebelum datang pembatasan jumlah istri, itu istri-istrinya orang-orang di masa lalu itu banyak, bisa puluhan, selirnya bisa banyak banget, ya. Tapi Islam datang hanya membatasi 4 saja. Yang istrinya lebih dari 4, ceraikan. Pilih yang 4 saja, gitu ya, kata Nabi. Nggak boleh lebih dari 4. Artinya apa? Artinya disuruh membatasi. Tapi Nabi nggak bilang, yang istrinya masih pada 1 nambah di, enggak. Yang 1, 2, 3 nggak disuruh nambah. Yang lebih dari 4 suruh kurangi. Jadi Islam datang itu untuk mengurangi jumlah istri, bukan yang seperti banyak orang sangkakan sekarang disuruh nambah.
yang udah tenang dengan satu istri malah diojok-ojokin biar nambah gitu ya. Enggak seperti itu. Islam datang untuk membatasi dan mengurangi jumlah istri, bukan untuk minta ditambah. Maka karena itulah para ulama memiliki pendapat yang mengatakan bahwa monogami itu lebih utama. Kalau bisa satu, enggak perlu nambah. Kalau butuh nambah karena yang satu misalnya tidak bisa punya keturunan atau apa segala macam, silakan nambah, tidak dilarang. Tapi anjurannya lebih kepada monogami. Siapa yang bilang? Banyak. Contoh langsungnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Tokoh yang sangat kita kenal, ya. Imam Syafi'i ini beliau adalah pendiri madhab Syafi'i. Keturunan Bani Quraisy juga, walaupun lahirnya beliau itu di Gaza ya. Beliau lahir di Gaza di Palestina karena orang tuanya memang suka berpindah-pindah. Tapi secara nasab beliau tersambung pada Nabi Muhammad SAW dari Bani Quraisy. Kalau orang sekarang bilang Habib gitu ya. Ya, Imam Syafi'i juga Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW dari Husain bin Ali gitu ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, wa uhibbu lahu ayaqtasira ala wahidatin wa in ubiha lahu aktsar. Aku lebih suka melihat seseorang yang mencukupkan diri mereka dengan menikahi satu wanita saja. Walaupun dia tahu boleh nikah lebih dari satu, tapi dia berusaha merasa cukup dengan satu istri saja. Ini pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita lihat lagi pendapat ulama yang lain yang juga dari madhab Syafi'i. Siapa dia? Ad-Damiri. Ad-Damiri mengatakan, yustahabbu an la yazida ala imra'atin wahidah. Sebaiknya laki-laki itu dianjurkan untuk enggak nambah lebih dari satu istri. Illa ayyahtaja ila aktsar minha, kecuali memang dia butuh. Ada kebutuhan untuk nambah. Entah mungkin istrinya sakit, ya, kemudian suaminya tidak bisa menahan untuk berzina. Istrinya sakit dalam waktu yang lama, atau misalnya istrinya tidak memiliki keturunan dan lain sebagainya, ya. Fayustahabu ma yahtaju ilaihi liyatahassan bihi. Maka anjuran itu berlaku sesuai kebutuhan agar lebih menjaga keselamatan dirinya. Apa maksud keselamatan diri? Karena kalau orang itu berpoligami tapi tidak bisa adil pada istrinya dan tidak bisa merukunkan istri-istrinya, akan menjadi bumerang tersendiri dalam rumah tangganya. Kemudian Asy-Syirbini, Al-Khatib Asy-Syirbini juga ulama madhab Syafi'i bilang sama. Beliau mengatakan yusanu alla yazida ala imra'atin wahidah min ghairi hajah zahirah. Sunnah hukumnya untuk memiliki satu istri saja, enggak menambah jumlah keselamatan hajat yang zahir. Jadi ini bukan gara-gara pembicaranya perempuan maka disunahkan monogami. Enggak, Bu. Saya cuma bacain pendapat para ulama. Ini ulama-ulamanya laki-laki loh, ya. Para ulama-ulama ini ulama salaf. Ulama yang lahirnya 700 Masehi, 700 Hijriah dan lain sebagainya, itu ulama-ulama salaf semuanya. Di masa itu mereka hidup di tengah-tengah orang-orang yang berpoligami. Tapi seorang mufti, seorang mujtahid tidak boleh membuat fatwa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka dia harus sampaikan apa adanya sesuai yang mereka pahami dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu ya. Nah kemudian sekarang ulama dalam madhab Hambali. Ulama madhab Hambali ini banyak diambil pendapatnya kalau zaman sekarang, Bu, Saudi Arabia. Orang-orang Saudi Arabia itu madhabnya kebanyakan bermadhab Hambali. Walaupun secara prakteknya orang-orang di Saudi Arabia banyak yang berpoligami, tapi ulama-ulamanya sendiri mengatakan bahwa lebih baik satu istri, tapi kalau mau nambah boleh. Artinya mau poligami silakan, tapi lebih dianjurkan satu aja, kecuali ada kebutuhan untuk nambah, ya. Maka dalam madhab Hambali disebutkan oleh Al-Mardawi, wa istahabbu aidan alla yazida ala wahidah. Ini sama, dianjurkan nggak lebih dari satu. In hasala bihal i'faf. Kalau satu sudah cukup untuk menyebabkan dirinya terjaga kehormatannya, cukup nggak usah nambah. Ala sahihi fil madhab, dan inilah pendapat yang paling sahih dalam madhab Hambali. Nah, kemudian Al-Buhuti dalam Ar-Rawd Al-Murbi', wa yusannu nikahu wahidatin li anna ziyada 'alaiha ta'ridun lil muharram.
ya. Disunahkan menikahi satu istri saja, sebab menambah jumlah istri cenderung membawanya ke arah yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Ketidakadilan, kemudian menzalimi salah satu istrinya, ketimpangan dalam memberikan nafkah, dan lain sebagainya. Ya, jadi para ulama itu mengatakan satu aja udah, karena poligami itu lebih banyak tahdzirnya, artinya diawas-awas sama Nabi, awas ya yang poligami harus adil, awas ya yang poligami, awas ya, banyak awas-awasnya. Tapi orang yang istrinya satu nggak pernah diawas-awas, gitu ya. Cukup istrinya dibahagiakan, dimuliakan, udah, gitu. Nah, maka para ulama bilang kalau bisa satu udah cukup, udah, nggak usah nambah. Kecuali kalau memang ada hal yang menyebabkan mereka untuk menambah. Nah, ulama zaman sekarang ada nggak yang punya pendapat yang sama? Enggak, Bu. Syekh Shalih bin Utsaimin. Syekh Shalih bin Utsaimin itu siapa? Beliau salah satu mufti kebanggaan kerajaan Saudi Arabia. Beliau pernah menduduki posisi sebagai mufti di Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu adalah salah satu lembaga fatwa di Saudi Arabia. Termasuk juga beliau salah satu anggota Hay'ah Kibaril Ulama, ya, lembaga fatwa ulama dunia yang diakui oleh dunia tentang kealimannya. Beliau orang Saudi Arabia, beliau berpoligami. Tapi walaupun secara prakteknya beliau berpoligami, tetap bikin fatwanya tidak sesuai dengan hawa nafsu. Beliau bilangnya apa? Tetap disunahkan satu aja kalau udah cukup. Ya, kalau cukup satu. Tapi kalau memang harus nambah, ya udah nambah, nggak apa-apa. Tapi satu dulu coba, gitu ya. Kalau nggak butuh nambah, nggak usah nambah. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa yang disunahkan adalah menikahi seorang istri saja agar ia lebih selamat dan menanggung beban, sebab jika ia punya 2 istri atau lebih, bisa jadi dia tidak mampu bersikap adil, dan menikahi lebih dari 1 istri bisa menyebabkan tercerai-berainya keluarga. Ya Bu ya, karena kalau orang berpoligami lalu suaminya kurang mampu untuk merukunkan, yang ada malah anak-anaknya lagi berantem, anak-anak yang beda ibu pada berantem, apalagi misalnya bapaknya meninggal dunia, anak-anaknya pada berebut warisan, enggak habis jeluntrungannya, gitu ya. Maka berat sekali tanggungan laki-laki yang berpoligami kalau misalnya dia tidak bisa melakukan keadilan di antara anak-anaknya dan istri-istrinya, maka akan menjadi bumerang tersendiri. Bukan berarti tidak boleh, tapi banyak sekali konsekuensinya. Jalaluddin Ar-Rumi juga mengatakan hal yang sama. Menurut Imam Syafi'i dan seluruh ulama, boleh laki-laki menikahi 4 wanita, boleh, nggak dilarang. Dan tidak boleh menikah lebih dari 4. Tapi yang dianjurkan adalah menikahi 1 orang saja, apalagi di zaman kita sekarang ini. Tunggu ya. Jadi yang bilang bahwa lebih baik monogami dibandingkan poligami bukan karena narasumber kita hari ini perempuan, bukan. Tapi yang bikin fatwa itu para ulama laki-laki. Berdalil pada mana? Pada Al-Quran, pada sunnah, pada ijma, pada qiyas, pada maslahah mursalah. Dari situlah mereka membangun fatwa. Ya. Nah, tapi yang menganjurkan poligami ada nggak? Ada, pastinya ada. Tapi sedikit. Antara lain Syekh bin Baz. Syekh bin Baz termasuk orang yang menganjurkan untuk berpoligami. Syekh bin Baz ini temannya Syekh Shalih bin Utsaimin. Walaupun mereka sama-sama dari lembaga fatwa yang sama-sama mufti Saudi Arabia, sama-sama orang Saudi Arabia juga, tapi punya 2 fatwa yang berbeda. Kalau Syekh Shalih bin Utsaimin, beliau memfatwakan lebih baik monogami. Tapi kalau Syekh bin Baz memfatwakan lebih baik berpoligami. Ini maksudnya poligami ya Bu ya. Menurut bin Baz lebih baik berpoligami. Nah, ini dia yang disebutkan oleh bin Baz. Hukum asal menikah itu adalah perintah untuk berpoligami. Karena di dalam An-Nisa ayat 3 ya kan, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan 2, 3 atau 4. Tapi kalau takut nggak bisa adil baru 1. Nah, dari situ bin Baz mengatakan hukum asal menikah itu adalah berpoligami. Ya, coba dulu berpoligami. Kalau misalnya nggak bisa rukun, ya udah 1 aja, ceraiin aja yang satu aja udah jadi bininya, gitu ya. Ini dalam pandangan beliau dalam rangka menafsirkan surat An-Nisa ayat 3. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana pendapat para ulama tentang surat An-Nisa ayat 3. Benarkah itu perintah untuk berpoligami dan ternyata poligami lebih baik dari monogami? Kita lihat pendapat para ulama. Ini dalil-dalil yang digunakan.
biasanya bapak-bapak yang pengen poligami itu berdalilnya ini, Bu. An-Nisa ayat 3, ya kan? Dalilnya apa? Dalilnya yang ketiga itu kan gini. Ini dia, ya. Dalil An-Nisa itu yang bunyi gini, Bu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Kalau kalian itu enggak bisa adil, takut nggak bisa adil, maka 1 aja. Nah, itu biasanya dijadikan dalil untuk bisa menikah lebih dari 1. Apakah itu ayat memang perintah untuk berpoligami? Ternyata menurut penafsiran para ulama tidak. Karena ayat itu didahului dengan ayat yang lain. Ya. Nah, ini dia, Bu, ayatnya, ya. Ya ma'syara awliya'i yatama. Jadi tentang anak yatim sebetulnya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian tidak sanggup untuk berbuat adil pada anak yatim, ya, maka nikahilah perempuan yang lain. Toh kalian boleh nikah 2, nikah 3, nikah 4 boleh. Ya, kalau kalian tidak bisa bersikap adil pada anak yatim. Jadi konteksnya ayat ini bukan nyuruh untuk poligami, tapi konteksnya adalah larangan berbuat tidak adil dan memperlakukan wanita-wanita yatim. Di masa lalu, perempuan-perempuan yatim itu dianggap tidak berhak dikasih mahar yang tinggi. Perempuan-perempuan di masa itu, Bu, maharnya tinggi-tinggi. Tapi kalau ketemu anak yatim, ya perempuan yatim, saya mau nikah sama dia aja lah, maharnya biar rendah. Gitu ya. Padahal dia berhak untuk minta mahar yang tinggi. Nah, dalam ayat ini disebutkan, kalau nggak bisa berbuat adil pada perempuan-perempuan yatim, ya, dalam mahar mereka, dalam nafkah mereka, nggak usah dinikahi daripada nggak adil pada anak yatim. Nikahi aja perempuan yang lain, toh kalian bisa nikah 2, 3, 4, gitu kan? Jadi konteksnya itu, bukan konteks disuruh berpoligami, tapi konteksnya perintah berbuat adil kepada perempuan-perempuan yatim. Ini tafsirnya siapa? Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kemudian kalau kamu takut untuk tidak berlaku adil pada perempuan yatim, itu ya, maka kawinilah wanita-wanita yang lain. Nah, ini konteksnya ayat ini, An-Nisa ayat 3. Bukan konteks yang digarisbawahi, bukan poligaminya, tapi adalah berbuat adil kepada perempuan-perempuan yatim. Nah, kemudian di akhir ayat disebutkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah 1 orang saja. Ya, dalam ayat ini disebutkan ada perintah agar beristri 1 orang saja, sebab pilihan itu lebih selamat dan tidak menjerumuskan pada perbuatan kezaliman atau aniaya. Apalagi landasan dalilnya? Landasan lainnya adalah lebih selamat untuk bermonogami. Karena apa? Di An-Nisa ayat 129 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian wahai laki-laki tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian walaupun sangat ingin berbuat demikian. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan terlalu cenderung dan cinta pada sebagian istri sehingga membiarkan istri yang lain itu jadi terabaikan. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Ya. Jadi kalian itu lakukanlah perbaikan dalam berpoligami, lakukanlah kebaikan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Gitu ya. Jadi di sini orang laki-laki itu nggak mungkin adil. Ternyata penafsiran para ulama di sini itu nggak mungkin adil, Bu, dalam perasaan. Hati itu tidak mungkin bisa adil. Siapa laki-laki paling soleh di dunia ini? Siapa orang Islam yang paling soleh? Gitu ya. Ya tentu Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau pun saking susahnya untuk berbuat adil dalam urusan perasaan, curhat Nabi tengah malam. Dan itu kedengeran curhatannya sama Aisyah. Akhirnya Aisyah meriwayatkan hadis itu sampai pada kita Nabi curhat tengah malam. Ya Rabbi, hadza qismi, fala tadarni fima taqdir wala aqdir. Jadi aduannya Nabi pada Allah itu artinya gini, Bu. Ya Allah,
inilah pembagian hati dan perasaan saya pada istri-istrinya semaksimal yang saya mau. Yang saya mampu ini ya Allah udah maksimal, gak bisa lagi. Tolong ya Allah, jangan Engkau beri aku hukuman atas apa yang tidak bisa aku lakukan. Dan ternyata maksudnya Nabi itu perasaan. Perasaannya Nabi pada Sayyidah Aisyah itu lebih dalam cintanya dibandingkan pada istri-istri yang lain. Nabi sudah berusaha menyamakan perasaan, nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Turunlah ayat ini. Dan kalian tidak akan pernah bisa adil dalam urusan perasaan, walaupun berupaya seperti apapun, pasti ada kecenderungan. Hanya saja jangan sampai perasaan lebih cinta pada sebagian istri dibandingkan istri yang lain menyebabkan jadi zalim dan tidak adil dalam urusan nafkah. Jadi Nabi walaupun lebih mencintai Sayyidah Aisyah, tapi urusan nafkah ya, tinggal bersama segala macam itu adil. Ya, tetap adil. Cara Nabi memperlakukan istrinya adil semuanya, tidak timpang gitu ya. Walaupun dalam hati Nabi memendam perasaan yang lebih dalam kepada Sayyidah Aisyah, gitu ya. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala buat yang mau berpoligami, hati-hati. Jangan sampai kecintaan pada sebagian istri membuat dia itu hanya perhatian sama dia, terus yang lain itu diabaikan. Kenapa? Karena itu akan membuat dia nanti di akhirat jalannya pincang, sebagaimana sabda Nabi Muhammad. Man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumil qiyamati wa shiqquhu ma'il. Siapa yang memiliki dua istri lalu lebih cenderung lebih perhatian, lebih ngasih nafkahnya ke dia mulu gitu ya, nafkah yang lainnya, nafkah istri yang lain dicuekin. Bahkan nanti di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan miring. Dalam hadis yang lain, wasyiquhu saqit, sebagian tubuhnya itu doyong, Bu. Doyong miring gitu ya. Nanti kalau di akhirat kita lihat bapak-bapak ada yang jalannya miring tuh, Bu. Oh, berarti di dunia tidak adil pada istri-istrinya. Tapi kalau dia bisa berpoligami dengan baik, dia memang sayang semua pada semua istrinya, tidak dibeda-bedakan, tidak menzolimi di antara istri-istrinya, Masya Allah, berarti dia bisa melakukan poligami sesuai dengan yang diatur dalam syariat Islam. Dan itu mungkin hanya satu dari sekian banyak laki-laki, ya. Baik, ini tentang berpoligami ya Bu, mana yang lebih sunnah. Ternyata para ulama lebih menganjurkan monogami, kecuali memang ingin lebih untuk menambah. Ya, bolehnya menikah lebih dari 4 itu khususiatun Nabi, hanya Nabi yang memperbolehkannya, itu pun atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik. Sekarang, nah ini masuk lagi ke Kinan ya. Kinan itu kan menolak dipoligami. Dia dosa nggak? Kan kadang-kadang kalau kita dengar ya Bu ya, di mana-mana katanya perempuan yang dipoligami sama suaminya lalu dia menolak dipoligami nggak masuk surga. Tapi kalau dia mau dipoligami maka surga balasannya. Gini, kalau kita tanya apa hadis yang mengatakan bahwa wanita yang sabar dalam dan mau dan ridho dipoligami surga balasannya, itu hadis yang secara spesifik mengatakan seperti itu enggak ada. Yang sering dipakai adalah hadis yang bunyinya ayyuma imra'atin, wanita yang manapun sholat khamsaha, sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, wa hassanat farjah, dan menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari arah manapun pintu yang dia inginkan. Jadi hadis itu menjelaskan ada 4 poin yang membuat wanita masuk surga dari pintu manapun. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, dan taat pada suaminya. Tidak ada secara eksplisit disebutkan wanita yang ridho dipoligami jaminannya surga, nggak ada. Hadis ini hadis yang secara umum mengatakan wanita itu taat pada suaminya, itu ya, maka dia masuk surga. Dan ketaatan ini banyak bentuknya, gitu ya. Nah, bagaimana tentang wanita yang menolak dipoligami? Apakah dia otomatis masuk neraka atau seperti apa? Yang sering menjadi polemik adalah hadis ini.
penafsiran atas hadis ini yang membuat terjadi polemik di antara orang-orang Islam, ya, di antara obrolan-obrolan yang ada tentang poligami, ya. Ketika Nabi mengatakan ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita manapun yang meminta cerai pada suaminya min ghairi ba'sin, tanpa alasan yang jelas. Min ghairi ba'sin itu maksudnya tanpa ada masalah yang jelas. Ujuk-ujuk minta cerai aja. Nah, wanita ini tidak akan mencium bau surga. Nyium bau surga aja nggak dapat. Ya, apalagi masuk surganya. Nah, hadis ini banyak ditafsirkan sembarangan. Antara lain, kalau dikit-dikit minta cerai masuk neraka, berarti kalau suaminya poligami, nggak mau dipoligami, masuk neraka tuh. Nah, nggak begitu penafsirannya. Yang berhak untuk menafsirkan siapa? Yang berhak menafsirkan hadis itu orang alim, ulama, mujtahid. Ya, bagaimana penafsiran para ulama? Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, beliau menafsirkan di dalam Sirah Nabawi yang beliau tulis, yaitu kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Beliau mengatakan hadis Nabi yang bunyinya tidak akan masuk surga wanita yang minta cerai tanpa alasan, min ghairi ba'sin, tanpa alasan yang jelas, itu nggak masuk surga. Maksudnya apa nih? Alasan apa nih maksudnya? Maksudnya Al-Mubarakfuri, syiddatun tulji'uha ila su'alil mufaraqah. Kalau ada wanita, dia minta cerai pada suaminya, padahal tidak melalui kesulitan apapun, maka dia yang nggak masuk surga. Tapi kalau dia minta cerai pada istrinya, pada suaminya, karena dia melewati masa-masa yang sulit, maka dia boleh meminta cerai pada suaminya. Kalau dia pun meminta cerai pada suaminya, ya berarti dia bukan golongan hadis yang diancam masuk neraka, bukan, karena dia punya alasan yang kuat. Itu ya. Syekh Ali Jum'ah, salah seorang Grand Syekh Al-Azhar, seorang mufti di Darul Ifta Al-Masri, yang mengatakan wanita yang kemudian dipoligami lalu suaminya menyakiti perasaannya dengan itu, dan wanita ini benar-benar tidak bisa menanggungnya, cemburunya terlalu berat, sudah ditahan-tahan, tapi dia tidak melakukan kezaliman pada suaminya, dia meminta cerai pada suaminya karena ingin menyelamatkan dirinya, kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya, dan dia tersakiti dengan kehidupan poligami, maka dia boleh meminta kepada hakim untuk agar suaminya menceraikan. Ini adalah salah satu fatwa dari Darul Ifta Al-Masri. Tapi kalau seorang wanita memilih untuk bersabar, maka itu lebih baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk kehormatannya. Jadi ada wanita di poligami minta cerai, kita jangan keburu nyinyir, wah imannya kurang tuh ya, wah nggak masuk surga tuh, nggak boleh kita memvonis seperti itu, karena secara hukum itu diperbolehkan. Maka opsi ada di tangan wanita tersebut. Dia mau bertahan, alhamdulillah, berarti kesabarannya luar biasa, kelapangan hatinya luar biasa. Tapi jika ada yang tidak sanggup menanggung perasaan cemburu segala macam atau sakit hati karena diduakan, kita tidak boleh nyinyirin juga, karena secara hukum dia boleh untuk meminta pada hakim agar dia dipisahkan dari suaminya, ya. Kemudian hadis di atas yang tadi, bahwa wanita yang minta talak pada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka dia nggak masuk surga. Maksudnya apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan hadis tersebut. Jadi hadis Fathul Bari ini adalah kitab-kitab kumpulan hadis, kumpulan syarah hadis, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, disyarah, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani kandungannya apa. Apa kata Ibnu Hajar? Lakin law qudira anna al-mar'ah lam tastati' tahammula dzalika wa khasyiyat alla tu'addi haqqa zawjiha 'alayha idza huwa tazawwaja 'alayha falaha an tatluba talaqa min zawjiha lidzalik. Jika sekiranya istri tidak sanggup menanggungnya dan khawatir akan berimbas buruk pada pemenuhan hak suaminya karena suaminya menikah lagi, maka istri boleh meminta cerai dari suaminya tersebut. Jadi ada orang yang mau minta cerai karena urusan di poligami, itu boleh. Kalau mau bertahan juga boleh, dua-duanya boleh. Yang tidak boleh adalah kita mengomentari keputusan orang lain atas apa yang kita belum tentu kuasai informasinya secara detail. Itu ya. Baik,
Kemudian kalau bikin perjanjian pranikah untuk tidak mau dipoligami, boleh nggak, Bu? Misalnya ada seorang anak gadis atau janda mau nikah, tapi ngasih syarat sama yang laki-laki, boleh kamu nikahin saya, tapi nggak boleh ya saya dipoligami. Boleh apa enggak? Kita lihat pendapat para ulama. Syekh Shalih bin Utsaimin, salah satu ulama Saudi Arabia, idza ishtaratat an la yatazawwaja 'alaiha fa inna hadha yajuz. Boleh, kata beliau. Ya, kalau wanita itu mensyaratkan agar kelak suaminya tidak boleh menikah lagi, maka maka syarat itu diperbolehkan. Ini fatwa-fatwa ini tercantum dalam kitabnya Syekh Shalih bin Utsaimin yang sangat fenomenal, yaitu Asy-Syarhu Al-Mumti', ya, di jilid 5 halaman 243. Kemudian Syekh Shalih Fauzan ini juga salah satu ulama Saudi Arabia, ya, temannya Syekh Shalih bin Utsaimin, Syekh bin Baz, ya. Di antara syarat-syarat yang sah diajukan calon istri dalam pernikahan adalah syarat yang isinya ia tidak mau dipoligami. Boleh. Begitu juga jika dia mensyaratkan agar setelah menikah nanti tidak boleh dipisahkan dari anak-anaknya, atau dia tidak mau dipisah dari orang tuanya, boleh. Jadi seorang wanita misalnya dilamar sama laki-laki, oke, saya mau nikah sama kamu, tapi syaratnya pertama saya nggak mau dipoligami. Yang kedua, anak-anak saya dari mendiang ayah mereka, ya, saya dan anak-anak saya jangan dipisah. Saya tetap mau, kalau saya mau menjadi istrimu, asalkan saya diperbolehkan tinggal bersama anak-anak saya. Atau syarat yang ketiga, misalnya anak gadis gitu ya, dia belum punya anak, saya mau menikah dengan Anda, tapi saya anak perempuan satu-satunya, ibu saya sudah tua. Kalau Anda mau menikah dengan saya ingin mengajukan syarat, nanti setelah kita menikah, kita tinggal di rumah ini. Boleh mengajukan syarat seperti itu, gitu ya. Syarat ini sah diajukan jika suami tidak menepati kesepakatan yang ada, maka wanita tersebut berhak meminta perpisahan atau fasakh, gitu ya. Jadi boleh ternyata. Nah, siapa yang bilang boleh? Apakah gara-gara ini fatwanya feminis? Bukan. Ini fatwanya para ulama, para alim, yang fatwa-fatwanya ditunggu oleh para umatnya sedunia. Nah, namun jamaah sekalian, terlepas dari apapun secara hukum, entah hukum poligami, tentang hukum perjanjian pranikah atau apapun itu, pada dasarnya hubungan suami istri harus dilandasi dengan yang namanya muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu apa? Muasyarah itu artinya memperlakukan, berinteraksi dengan cara yang baik, dengan cara yang disukai, gitu ya. Kalau misalnya ibu tersebut yang bernama Kinan, ya, Kinan itu nggak suka Aris itu berhubungan dengan perempuan lain, ya seharusnya dia menepati itu, gitu ya. Atau misalnya sebagaimana dalam layanan putus itu Aris ya namanya, Aris itu tidak suka Kinan itu ngobrol terlalu akrab dengan Andre, ya berarti nggak boleh ngobrol terlalu dekat, ya. Jadi yang bisa membuat suatu peraturan pembatasan itu pasangan itu berhak. Saya berhak bilang ke suami saya, kalau ada ibu-ibu curhat-curhatan, gak usah dibalas saja, gitu ya. Kecuali kalau nanya hukum fikih balas, tapi kalau curhat panjang lebar, butuh teman curhat, jangan diladenin. Ya saya berhak untuk mengatakan itu. Suami saya juga begitu. Jangan terima tamu laki-laki ya, jangan curhat-curhatan sama laki-laki ya. Nah itu berhak, gitu ya. Kenapa? Itu masuk dalam kategori muasyarah bil ma'ruf. Memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, dengan cara yang dia sukai, gitu. Standarnya apa nih perlakuan yang disukai? Ya standarnya yang diinginkan pasangan seperti apa. Nah maka kalaupun misalnya nanti bulan Ramadan suami bilang, kamu tarawihnya di rumah aja ya sama aku ya. Kenapa? Ya soalnya setiap kali kamu berangkat ke masjid, bapak-bapak komplek pada ngeliatin cara kamu berjalan tuh. Kamu kan mantan pragawati, indah sekali caramu berjalan itu. Nah, suaminya jadi deg-degan setiap kali istrinya dilihat sama bapak-bapak komplek gitu ya. Ya boleh aja, gitu, nggak apa-apa. Kenapa? Salat tarawih hukumnya sunnah, tapi mentaati suami hukumnya wajib, gitu ya. Maka di dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan untukmu istrimu dari jenismu sendiri, atau maksudnya dari jenis manusia gitu ya, supaya sakinah, litaskunu ilaiha. Litaskunu itu artinya merasa tentram, merasa nyaman, merasa terhormat, merasa tenang. Itu namanya sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah.
Dan tujuan pernikahan selain sakinah ada mawaddah, ada rahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu kasih sayang, cinta yang senantiasa bersemi, selalu hangat cintanya, ya, tidak pernah basi cintanya. Warahmah, dan kasih sayangnya itu berlangsung sampai masing-masing dipisahkan oleh usia. Ya, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, dan ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah, kemudian ini yang sempat kita bahas tadi ya Bu ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-Baqarah 187. Istri itu pakaian buat suami, suami adalah pakaian untuk mereka. Baik, saya akhiri dengan statement berikut. Syariat Islam tidak hanya mengatur hukum semata, tapi juga anjuran muasyarah bil ma'ruf, yakni memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, dengan penuh perasaan. Al-Baqarah ayat 187 memberikan gambaran agar suami istri menjadi pakaian bagi pasangannya, saling melindungi dan menutup aib masing-masing, saling menghangatkan di kala dingin dan meneduhkan di kala kemarau, saling menguatkan di kala yang lain lemah, bukan meninggalkan ketika pasangannya terpuruk. Begitu juga ayat 21 ayat Ar-Rum yang isinya perintah agar suami istri menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh ketentraman, cinta yang senantiasa bersemi, sama-sama menjadikannya ladang yang layak dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata sudah jam 10:30 ya ibu-ibu. Kita cukupkan materi kita pada hari ini. Saya kembalikan waktu dan media pada ibu moderator kita. Silakan Ibu Nelly. Neng semua kayaknya nyimak serius. Baik, Ustazah, ini belum ada yang resen. Izin membacakan pertanyaan yang ada di chat, Ustazah. Suaranya sepertinya belum dibuka ya Bu, masih di mute atau? Oh sudah? Sudah. Terdengar? Terdengar, cuman samar-samar, nggak apa-apa. Oh iya. Izin membacakan pertanyaan yang di chat ya Ustazah. Dari Ibu Dini Lestari. Izin tanya Ustazah, semoga Allah merahmati Ustazah dan tim. Bismillah, bagaimana jika istri yang menghendaki meminta agar suami menceraikan pelakor itu? Ya itu sudah pertanyaan pertama. Baik, kalau meminta boleh, tapi kalau memaksa nggak boleh. Pada dasarnya haknya istri adalah dia mau mundur atau mau lanjut. Karena keputusan itu untuk membuat keputusan menceraikan atau tidak, yang menceraikan itu ada di tangan suami. Kita hanya bisa meminta, Mas, saya nggak sanggup nih, ya, saya nggak sanggup di poligami kayak begini. Ya, karena saya memang bukan wanita setegar yang engkau bayangkan, ya. Jadi mohon maaf nih, saya mundur teratur kalau kamu tetap bersama dia. Jadi pilihannya kita bertahan atau mundur kalau memang sudah dinikahi pelakornya, gitu ya. Wanita ketiganya udah dinikahi, artinya suaminya sudah melakukan poligami, ya. Artinya ya pada akhirnya ya kita mau bertahan atau mau mundur. Tapi kalau mau minta, tolonglah, ya boleh. Memaksa itu tidak diperbolehkan. Tapi suami saya sudah melakukan kezaliman, biar Allah yang menghukumnya, tidak perlu kita melakukan hal-hal yang tidak terhormat yang di luar kapasitas kita. Karena istri itu ketika terlanjur di poligami, yang bisa dia lakukan adalah bertahan atau mundur. Tapi tidak boleh memaksa agar suaminya menceraikan istrinya yang satu lagi. Yang hanya bisa dia lakukan adalah meminta atau memberi saran saja. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau misalnya kasih pilihan, Mas, pilih aku atau dia gitu. Ya, pilih aku atau dia gitu ya. Ya, boleh. Boleh memaksa ya, nggak boleh ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Apakah berdosa jika kita wanita terlalu mengagumi, bahkan seperti jatuh cinta pada aktor yang ganteng-ganteng? Hanya sekedar bisa melihat di TV doang ya. Bagaimana Ustazah? Kalau itu membuat suaminya tidak nyaman, jangan. Ya, setiap kali nonton gitu ya, tatapan wajahnya, waduh, wajahnya itu tatapan orang kagum sama biasa aja kan bisa kadang-kadang ditebak ya Bu ya, dari gestur, dari ekspresi itu kelihatan. Begitu udah ngefans banget tuh tatapannya, gitu ya, kayak yang gimana gitu. Kalau itu menyakiti hati suaminya,
sebaiknya nggak usah tonton lagi, ya. Kenapa? Yang ada di depan mata nih loh halal, mau diapain juga bisa. Lah kok kagum sama aktor yang dia pun belum tentu kenal kita kok, gitu ya. Gitu. Istilahnya apa? Istilahnya gini, Bu. Baydatul yaum khairum min dajajatil khair. Nah, ini kata-kata mutiara para cendekiawan kita. Telur yang kita dapat hari ini lebih baik daripada ayam yang entah kapan akan kita dapatkan, gitu ya. Suami memang mungkin tidak seganteng dia, tapi suami yang udah jelas bisa kita apa-apain, bisa mintain duitnya, bisa diajak jalan-jalan, bisa diajak untuk apa namanya ngobrol-ngobrol, jalan-jalan. Daripada aktor itu hanya bisa kita pandangi, diajak jalan nggak bisa, dimintain nafkah juga apalagi, gitu kan. Ya sudahlah. Kalau suaminya nggak keberatan gimana? Ya kalau suaminya nggak keberatan sih jarang-jarang. Biasanya kalau bapak bilang nggak cemburu, biasa aja gitu ya. Itu bisa aja dalam hatinya itu berdusta gitu. Kenapa? Karena secara naluri laki-laki pasti akan cemburu kalau melihat istrinya mengagumi terlalu dalam pada laki-laki lain. Oke, baik. Tapi nggak bisa nyalain aktornya juga ya, Ustazah. Lagi kok harus gitu. Bikin godaan. Iya, ya yang salah kan kita sebagai perempuan itu harusnya bisa menahan diri. Artinya apa? Kalau misalnya ada virus-virus merah jambu yang merasuki, ini kita yang harus bisa menahan diri. Udah ganti channel lain gitu. Tapi ganteng banget, masih banyak film yang lain. Gak seru ceritanya tanpa harus dibintangi seperti itu gitu. Menahan diri ya, Ustazah. Menahan diri betul. Selanjutnya Ustazah. Ini ada 3 pertanyaan langsung. Bagaimana hukum seorang perempuan poligami? Bagaimana tuh? Yang selanjutnya, bagaimana seorang perempuan menghadapi suami poligami? Pertanyaan ketiga, apakah boleh perempuan tidak menikah karena kekurangannya? Antara lain misalnya tidak haid dan tidak memiliki payudara. Insyaallah. Baik. Bagaimana menghadapi suami yang berpoligami itu, Bu ya? Nah gini, kalau secara teori mungkin saya bisa sampaikan, tapi wallahu alam itu mungkin secara teori bisa dipraktekkan atau tidak gitu ya, karena belum pernah berpengalaman, insya Allah tidak akan berpengalaman. Gini Bu, kalau misalnya wanita itu dipoligami, bagaimana sikapnya? Kalau misalnya memilih bertahan, itu tentu lebih baik. Karena apa? Karena kalau bertahan berarti apa? Dia itu tidak kehilangan kasih sayang anaknya dari bapaknya. Artinya anaknya dia tidak kehilangan kasih sayang, tidak dicap sebagai anak broken home, dia tidak dianggap misalnya nih. Khawatirnya gini Bu, khawatirnya nanti kalau bercerai nanti anak ini udah dewasa, dia melamar anak perempuan, ditolak sama calon mertuanya. Bapak kamu aja kayak gitu, saya nggak mau anak saya jadi korban kayak bapak kamu. Saya nggak mau anak saya jadi korban kayak ibu kamu, ya, diduakan sama bapak kamu. Ini apa? Anaknya kayak menanggung kesalahan bapaknya karena udah terlanjur begitu di masyarakat kita, gitu ya. Anak laki-laki dari seorang ayah yang kurang berakhlak itu kadang-kadang kecipratan gitu, kecipratan efek sanksi sosialnya. Kalau misalnya si wanita ini ntar bertahan dalam poligami, dia menjaga kehormatan dirinya, dia berusaha bertahan demi kebahagiaan dan kehormatan keluarga besarnya, khususnya anak-anaknya, tentu ini lebih baik. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak sanggup lagi, dia bisa stres, depresi, tidak bisa mengasuh anaknya dengan baik, karena dia sendiri tidak bisa mengatur perasaannya sendiri, ya kan? Dia tidak bisa mengendalikan kewarasan mentalnya, nah, karena terlalu depresi dan lain sebagainya. Yang harus dia selamatkan adalah dirinya dulu, gitu. Kalau dia bisa menyelamatkan dirinya, baru dia bisa menyelamatkan orang lain, baru dia bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik. Yang harus digenggam erat, kata Mbak Kinan, itu ya. Yang harus digenggam erat bukan layangannya, tapi diri kita dulu. Kalau diri kita bisa kita pegang dengan erat, baru kita bisa memegang yang lain. Maka dikembalikan kepada diri kita sendiri. Kita punya kekuatan mental atau tidak, ya? Kita punya kelapangan hati atau tidak? Kalau kuat, bertahan. Kalau tidak,
iya syarat Islam tidak melarang kalaupun mau berpisah. Intinya semuanya dikembalikan kepada diri kita masing-masing, memohon kepada Allah sebelum mengambil keputusan yang sangat besar, tentu sebaiknya istikharah terlebih dahulu, meminta keputusan yang terbaik kepada Allah, mana yang lebih baik, apakah bertahan ataukah mundur. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa ya, Bu? Apa hukumnya tidak menikah? Tidak menikah gitu, misalnya karena alasan tadi tidak ada payudara gitu, Ustaz. Ya, sebaiknya jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah itu dulu. Wala tayasu an rawhillah. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Misalnya beliau ini survivor cancer misalnya ya, payudaranya misalnya habis diangkat gara-gara habis melalui kanker payudara ya, kemudian payudaranya diangkat, atau misalnya rahimnya diangkat gara-gara habis kanker rahim apa segala macam. Dengan segala kekurangan seperti ini, apakah boleh kalau saya berniat saya tidak mau menikah selama-lamanya? Sebaiknya jangan berniat seperti itu, karena tidak boleh kita berniat untuk tidak menikah selama-lamanya. Jadi tetap harapan untuk menikah itu harus ada. Soal nanti apakah ada yang mau menerima apa adanya, mau dapat atau enggak suaminya, urusan belakangan. Yang penting ikhtiar dulu, mencari orang yang bisa menerima apa adanya. Kadang-kadang ketika orang menikah, tidak selamanya berharap punya anak. Ya, ada kalanya orang menikah itu karena apa? Ya untuk status aja, atau untuk kenyamanan, atau untuk kehormatan, gitu ya. Ada juga yang tidak selalu orientasinya hubungan badan, ada juga, gitu ya. Ada banyak sekali tujuan orang menikah, gitu. Jadi kalau misalnya ketemu yang cocok nih, misalnya, saya nggak apa-apalah, kamu punya kekurangan ini dan itu, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Jadi kalau ada yang mau menerima kita apa adanya, jangan tutup hati kita untuk menerima dia sebagai pendamping. Mungkin dia orang yang diutus oleh Allah untuk membahagiakan hidup kita, dan kita bisa membahagiakan hidupnya. Nah, kira-kira seperti itu, Ibu. Jadi jangan berputus asa, tetap berharap Allah mempertemukan dengan jodoh yang terbaik yang bisa menerima apa adanya. Baik. Selanjutnya Ustazah, izin bertanya, tempo hari dari Dinas Kependudukan ada info bahwa satu kepala keluarga hanya boleh pegang satu kartu keluarga. Oh ya, waktu itu hampir kayak gitu Ustazah. Bila kepala keluarga memutuskan untuk poligami, maka anak yang tidak ada di kakak tidak bisa dapat akte kelahiran. Bagaimana ya Ustazah? Kedepannya akan sulit untuk urus segala macam. Nah, itu dia memang efek sampingnya, Bu. Efek buruknya. Jadi memang negara punya hak untuk mengatur. Ya, negara itu memang punya hak untuk mengatur agar apa? Agar warga negaranya itu memiliki kebahagiaan, kesejahteraan, kejelasan di dalam rumah tangganya. Negara ya nggak bisa ngelarang orang untuk kawin siri, itu nggak ngelarang. Tapi kata negara, tapi saya tidak mengakui ya secara resmi, ya Pak KUA kalau ngelihat orang kawin siri, bisa nggak Bu ngelarang? Nggak bisa. Yang bisa KUA lakukan adalah ya tidak meresmikan. Yang rugi siapa? Yang rugi yang melakukan akhirnya, karena tidak mendapat pengakuan dari negara. Seandainya dia melakukan sesuai dengan aturan negara, maka yang dia dapatkan ya pengakuan dari negara, perlindungan dari negara. Itu. Tapi kalau secara agama Islam kalau akad nikahnya dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun, ya berarti pernikahannya sah. Anaknya juga sah, bisa dapat warisan kalau bapaknya meninggal, gitu ya. Tapi kalau suatu saat pembagian warisannya itu sampai ke meja hijau, ke pengadilan, maka anaknya terancam nggak dapet. Karena negara itu berbasis pada hitam di atas putih, gitu. Jadi hitam di atas putih. Tapi kalau misalnya dibaginya sesuai dengan kekeluargaan, pakai hukum Islam yang murni, gitu ya dapat gitu. Cuman kan kadang-kadang orang-orang yang tidak diakui oleh negara, ya pernikahannya,
ya kesulitan gitu, tidak bisa mengklaim haknya. Ibaratnya gini Bu, ada bapak-bapak beli motornya itu nggak ada surat-suratnya, nggak ada SIM-nya, nggak ada STNK-nya, nggak ada BPKB-nya. Terus tiba-tiba motornya itu hilang dari garasi rumahnya. Kalau dia lapor ke polisi, kira-kira polisi mau nggak Bu memproses? Nggak akan mau polisi. Kenapa? Karena yang polisi minta itu adalah bukti tertulis akan kepemilikan kendaraan bermotor. Mana buktinya bahwa Bapak memiliki motor tersebut? Ya, saya pernah sih ngebeli dari teman saya, tapi nggak pakai BPKB, nggak pakai STNK. Ya, gimana kami bisa memproses, Pak? Kalau kami sendiri tidak yakin bahwa Bapak adalah pemilik motor itu. Ya, karena apa? Karena kalau negara ya pastinya pakai hitam di atas putih. Akhirnya apa? Ya, seseorang tidak bisa mengklaim haknya gara-gara tidak mendapat pengakuan dari negara. Itulah mengapa pentingnya menghindari nikah di bawah tangan. Walaupun sah secara agama, tapi akan membuat suatu kezaliman pada anak-anak. Anak-anaknya nanti tidak bisa mendapat akte lahir, kesulitan daftar sekolah, kesulitan dapat fasilitas negara, apa segala macam, dan lain sebagainya. Maka sebaiknya tidak hanya kita urus secara agama, tapi kita juga mengurus secara hukum. Kira-kira seperti itu, termasuk poligami juga. Poligami kalau misalnya istrinya itu mengizinkan secara lisan, secara tertulis gitu ya, ya istri keduanya akan diakui oleh negara sebagai istri dari si bapak tersebut, gitu, anaknya juga. Tapi kalau nikahnya diam-diam, istri pertamanya nggak mau ngasih izin, negara pun secara administrasi tidak bisa meresmikan karena terganjal urusan izin istri pertama, ya apa boleh buat. Akhirnya pernikahan kedua dan selanjutnya itu nggak memiliki akta nikah. Kalau nggak memiliki akta nikah, ibaratnya nih negara tidak memandang mereka pernah menikah. Ya, walaupun ya secara agama nggak zina sih, tapi banyak kendala-kendala yang akan terjadi, gitu ya. Ya mungkin kalau yang rugi adalah istrinya, ya memang istrinya yang mau dipoligami di bawah tangan, gimana lagi. Tapi anaknya kan ikutan imbasnya, anaknya nggak dosa apa-apa, tapi jadi punya masalah dalam urusan kenegaraan ya, sebagai warga negara yang tidak tercatat. Kira-kira seperti itu. Ustazah, pertanyaan banyak, masih boleh dibacakan. Kita punya sampai jam berapa Ibu waktunya? Kalau di awal itu sebenarnya sampai 10.30 Ustazah, tapi boleh nambah kali sedikit ya Bu Ustazah. Baik Bu, boleh. Baik. Ketika terjadi perselingkuhan, kadang yang lebih disalahkan di tengah-tengah masyarakat adalah wanita pasangan selingkuhan suami. Padahal justru perselingkuhan itu sering dimulai oleh laki-laki, dengan kata lain suamilah yang mulai menggoda wanita. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya menyebut pelakor bagi wanita selingkuhan suami? Mohon pencerahannya supaya terhindar dari dosa yang tidak disadari. Iya, sebetulnya kita itu tidak boleh memanggil orang lain dengan sebutan yang tidak disukai. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian itu membuat panggilan yang tidak disukai oleh orang yang dipanggilnya. Kita memberikan lakop-lakop atau gelar-gelar atau panggilan-panggilan yang nggak disukai itu nggak boleh. Jangankan kepada wanita ketiga kita sebut pelakor gitu ya, pasti dia sakit hati begitu kan. Ya walaupun terlepas apakah dia orang yang bersalah atau tidak, dia tetap berhak untuk dipanggil sesuai dengan nama yang sewajarnya gitu. Begitu juga kita ke teman kita misalnya tidak suka body shaming, tapi sebenarnya dot sini dot gitu ya. Padahal mungkin di wajahnya dia cengengesan aja, tapi bisa saja dalam hatinya dia menangis dengan panggilan itu. Jadi tidak boleh kita memanggil dengan panggilan yang buruk pada orang lain. Terlepas apakah dia buruk, ya yang buruk kan kelakuannya. Jangan kita benci orangnya, tapi kita benci perbuatannya gitu. Yang kita sayangkan perbuatannya. Nah, jangan sampai kita membuat kata-kata pelakor gitu ya. Cuman memang ya kata-kata itu udah common, tapi jangan kita sebut begitu kepada yang bersangkutan gitu. Soal kesalahan bersangkutan gimana? Biar Allah yang menghukumnya, biar Allah yang memberikan keputusan yang seadil-adilnya kan gitu.
Nah, kalau yang disalahkan kebanyakan memang yang pihak ketiganya memang. Karena namanya perempuan itu posisinya defense ya. Kalau laki-laki itu attack. Laki-laki itu mendekati, perempuan itu menanggapi. Apakah tanggapannya itu menyambut atau tidak? Kalau perempuannya itu nggak menyambut, laki-laki biasanya stop. Gitu ya. Tapi kalau misalnya perempuannya menyambut, ya terjadi terus gitu. Tapi sebetulnya biasanya yang salah itu bukan hanya pihak perempuan, bukan hanya pihak ketiga itu. Semuanya jadi bisa saja yang salah itu salah satu di antara ketiganya. Misalnya yang laki-laki, ya. Yang laki-laki udah Allah kasih istri yang luar biasa, tapi merasa masih harus mencari lagi. Itu berarti kan suatu kesalahan juga pada akhirnya gitu ya. Kemudian yang perempuan ketiga udah tahu itu suami orang, masih ditanggapi. Atau mungkin istrinya, bisa saja istrinya juga bersalah. Misalnya istrinya membuat suaminya tidak nyaman sampai di rumah, ya, suaminya tidak diberikan haknya, suaminya diperlakukan dengan cara tidak terhormat, tidak berwibawa, tidak dijaga hormat dan aibnya dan lain sebagainya, ya bisa saja. Jadi kalau misalnya ada hal seperti itu, kadang-kadang yang lebih tahu itu ya mereka. Kadang-kadang kita tidak boleh kita itu memberikan judgement ya, kita judging. Itu emang pelakornya yang salah, belum tentu. Emang suaminya tuh yang salah, belum tentu. Itu emang istrinya tuh nggak bisa jagain suami, belum tentu, gitu kan? Karena namanya kesalahan bisa saja dimulai dari yang manapun di antara mereka. Dan Allah lah yang lebih tahu. Ya Allah lah yang lebih tahu. Biar mereka itu yang mengadili mereka nanti Allah saja. Ya, di hari penghakiman nanti. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah menjaga rumah tangga kita agar tidak tercerai-berai, ya, menahan diri kita agar tidak mudah meminta cerai, menahan diri kita agar tidak lepas kendali ketika cemburu, dan menjaga hati suami kita agar senantiasa penuh rasa cintanya dengan kita sehingga tidak perlu ada space untuk memasukkan nama lain dalam hatinya. Kira-kira seperti itu, Ibu. Satu terakhir ya Ustazah. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap. Bagaimana menyikapi adanya ajakan-ajakan dari ceramah ustadz-ustadz untuk ayo poligami, yang bahkan niat poligami saja sudah berpahala? Ya, anggap diajak dengan disuruh itu beda. Diajak itu kadang-kadang sesama bapak-bapak itu, Bu, nggak serius kadang. Coba kalau kita lihat di Facebook atau di mana bapak-bapak kalau sudah ngomongin poligami, kadang-kadang malah bapak-bapak itu udah ngomong begitu ya cuma buat candaan doang, komen yang lucu-lucu doang. Tapi dalam hatinya sih sebetulnya nggak kepengen, cuma buat asik-asik aja buat sesama laki-laki. Ustadz-ustadz juga kadang-kadang itu cuman kayak bercanda doang, ada yang kayak gitu. Ayo, kapan nambah gitu ya. Nah, biasanya bapak-bapak ngomong begitu sih nggak di depan istrinya si muridnya gitu kan. Ya, cuma buat canda-candaan aja. Jadi nggak usah dimasukin hati. Kalau memang tidak butuh, ngapain ya. Menjaga satu istri dimuliakan dan sudah cukup, sudah. Tapi kalau memang suaminya merasa harus nambah karena khawatir satu dan lain hal, sudah banyak alasannya ya nggak bisa kita cela juga. Misalnya LDR ya, istrinya harus melakukan kedinasan di luar negeri atau lanjut kuliah harus di luar negeri, sedangkan suaminya adanya di dalam negeri, nggak bisa ikut mendampingi. Lalu suaminya tidak bisa menahan dirinya, ya, dia butuh istri di sampingnya, tapi istrinya tidak bisa berada di sampingnya. Ya, misalnya dia mau menikah lagi, ya berarti itu haknya dia. Tidak perlu kita merasa harus menghakimi atas segala macam, karena yang tahu masalah rumah tangga orang lain ya mereka yang tahu. Kita mungkin hanya tahu sepercik-percik saja, tapi tidak membuat kita boleh untuk hanya cipratan-cipratan informasi yang terpotong-potong itu tidak membuat kita jadi boleh untuk menghakimi mereka. Mereka yang lebih tahu kebutuhannya, mereka yang tahu kondisi masing-masing, ya biarkan saja. Kalau kita dimintai pendapat, ya kita kasih pendapat. Tapi kalau kita tidak dimintai pendapat, tidak perlu kita mengomentari apa yang bukan kapasitas kita. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, Ustazah.
Ibu-ibu sekalian, mohon maaf ya karena waktu kita sudah sebenarnya keluar dari batas waktu yang sebelumnya kita ini siapkan. Dan masih banyak beberapa pertanyaan, mohon maaf kalau tidak bisa disampaikan saat ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain lagi kita bisa berdiskusi lagi tentang ini ya. Baik Ustazah, boleh minta kata penutup dan doanya, Ustazah. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poligami dan monogami adalah sama-sama sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bermonogami dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra selama 25 tahun pernikahannya. Nabi juga pernah berpoligami di 10 tahun akhir hidupnya. Nabi tidak pernah menzalimi istrinya. Dan dalam syariat Islam, mau poligami mau monogami itu semuanya memiliki kebolehan masing-masing ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di masing-masingnya. Mudah-mudahan rumah tangga kita senantiasa sakinah mawaddah warahmah. Yang Allah takdirkan berpoligami semoga ditabahkan, semoga diberikan suami yang adil, semoga menjadi berkah. Yang Allah takdirkan rumah tangganya bermonogami, semoga bertahan langgeng bahagia lahir dan batin sampai ajal memisahkan. Apapun pilihan hidup kita, Allah tidak akan memberikan beban pada kita di luar kemampuan kita. Semoga senantiasa kita diberikan sakinah mawaddah rahmah, kebahagiaan lahir dan batin, kecukupan rizki, kecukupan kesehatan, keberkahan dalam segala hal yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihfadh awladana wa la tadurrahum wa waffiqhum fi ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ibu-ibu semuanya jika ada dari kata dan sikap saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, dengan tadi sudah dibacakan doa dan Ustazah, mari kita tutup kajian kita bersama dengan bacaan hamdalah dan doa penutup panjang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah jazakillah khair. Kasiran. Sama-sama. Mohon pamit. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nelly, makasih Ustaz Ihsan dan Pak Asep, tim semuanya. Jazakumullah khairan. Kasiran. Baik, diperkenankan untuk live dari Zoom. Ini tadi ada yang ketinggalan baru masuk.